membahas lebih lanjut, saya akan terlebih dahulu mengawalinya dengan memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Pertanyaan yang pertama, siapa itu Yesus? Di mana kalian mengenalnya? Dan sudah sedalam apa kalian mengenalnya? Teman-teman bisa stopkan video ini sebentar dan bisa membaca dari Injil Lukas pasal 2 sampai 23. Sebelum saya menyampaikan tentang siapa itu Yesus, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dua manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa. Sebagaimana yang kita sudah tahu bahwa Adam dan Hawa diciptakan menurut segambar dan serupa oleh Allah. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai juga 28. Menurut Kejadian 1 ayat 15 sampai 17 mengatakan bahwa Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Di sekeliling taman itu terdapat banyak pohon dan di tengah-tengah taman itu terdapat pohon kehidupan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa yang berisi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Akan tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh kau makan. Hawa pun tergoda dan akhirnya ia mengambil satu buah yang ada di pohon itu, lalu ia memakannya. Setelah mereka memakan buah itu, mata mereka terbuka dan melihat bahwa mereka menjadi telanjang. Itu tercatat pada Kejadian 3 ayat 7. Dan seperti yang telah difirmankan Tuhan, apabila mereka memakannya, mereka akan mati. Kasih Tuhan Allah kepada manusia itu menjadi nyata dalam peristiwa kelahiran Yesus yang lahir di kandang domba di kota Betlehem, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5 yang berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dengan nama yang diberikan kepada Yesus ini menyatakan bahwa Yesus berkuasa atas dosa dan maut karena Dialah Tuhan, Bapa yang kekal. Dalam pelayanan Yesus di bumi, Dia memberitakan tentang kabar baik agar setiap orang tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi mau taat melakukan kebenaran itu supaya diselamatkan. Yesus menyembuhkan banyak penyakit dan melakukan banyak sekali mukjizat. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengampuni dosa, seperti yang tertulis pada Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-24. Pelayanan Yesus pertama yaitu di kota Nazaret, namun saat Yesus datang ke sana, Yesus ditolak. Pelayanan Yesus yang kedua di Kapernaum, salah satu kota yang ada di Galilea. Namun saat Yesus datang ke sana, Yesus diterima baik oleh mereka. Berbeda ketika Yesus datang ke Nazaret. Pelayanan Yesus yang ketiga yaitu Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam keras. Pelayanan Yesus yang keempat, Yesus mengajar di kota-kota lain. Pelayanan Yesus yang kelima, Yesus menyembuhkan seorang yang terkena sakit kusta. Pelayanan Yesus yang keenam, orang lumpuh disembuhkan. Pelayanan Yesus yang ketujuh, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pelayanan Yesus yang kedelapan, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Pelayanan Yesus yang kesembilan, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Pelayanan Yesus
Yang ke-10, Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain. Pelayanan Yesus yang ke-11, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Pelayanan Yesus yang ke-11, Yesus menyembuhkan orang Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yesus bukan hanya melakukan pelayanan di dalam hidupnya, tetapi Yesus juga sama seperti manusia yang akan mati. Yesus mengalami kematian di kayu salib, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 26-55. Manusia harus menanggung hukuman karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Akan tetapi karena begitu besar kasih karunia Allah akan manusia, sehingga Yesus rela menanggung hukuman tersebut agar manusia yang diciptakannya diselamatkan dari hukuman dosa, karena upah dosa adalah maut. Selanjutnya tentang kebangkitan Yesus dari kematian yang tertulis pada kitab Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-56, yakni hari ketiga. Ini membuktikan bahwa kuasa dosa, yakni maut, telah dikalahkan dan karya penebusan yang dilakukan Yesus sungguh sempurna dilakukan. Kebangkitan Yesus juga menjadi jaminan kebangkitan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Refleksi yang saya bisa sampaikan yaitu Yesus selalu menepati janjinya, dan Yesus itu setia kepada umatnya, dan Yesus itu sayang kepada umatnya. Contohnya yaitu Yesus mau dan memberikan dirinya untuk disalib walaupun bukan ia yang salah. Tindakan nyata yang bisa saya ambil yaitu kita harus terus meminta pertolongan dari Tuhan agar dosa yang kita lakukan ini bisa perlahan-lahan dihapus. Dan demikian kisah tentang Yesus Kristus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.